Halo semuanya, kembali lagi di Beropini. Hustle culture adalah suatu gaya hidup di mana seseorang itu harus sibuk terus, kerja terus dimanapun dia berada, kapanpun, entah itu weekend, hari libur, pokoknya never stop grinding. Karena mungkin dengan bekerja keras dia merasa puas karena bisa cepat sukses. Sementara orang yang banyak rebahan itu diasosiasikan dengan pemalas, dan malas pangkal miskin. Saking orang ini tuh hustle terus, dia sampai gak ada waktu untuk melakukan hal-hal lain di luar pekerjaannya. Contohnya, makan disambi dengan pegang laptop, bales email, beribadah jadi gak khusyuk, liburan gak bener-bener libur karena masih harus video call sama bos atau sama klien. Bahkan tidur pun sampai terganggu. Work-life balance pokoknya is out of the window. Mindset ini sekarang tuh banyak di-celebrated, di-glamorized. Seringkali kita ngelihat orang tuh bangga kalau dia sibuk kerja, bangga kalau dia tuh overwork. Gue seminggu ini cuma tidur tuh 4 jam doang, deadline gue numpuk. Aduh, gue butuh kopi banget nih, gue kurang tidur, semalam nyelesain kerjaan. Gila cuy, gue tahun ini gak ambil cuti, sibuk banget. Fenomena ini gue perhatiin tuh makin apparent sejak zaman startup, pokoknya zaman Silicon Valley gitulah. Ketika entrepreneurship tuh terutama di kalangan anak muda jadi mulai naik. Orang-orang jadi terobsesi pingin kayak Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Tai Lopez. In my garage, just bought this new Lamborghini. But you know what I like a lot more than materialistic things? Knowledge. Elon Musk adalah salah satu figur yang terkenal yang juga preaching lifestyle ini. Dia pernah bikin statement di Twitter bahwa orang yang cuma kerja 40 jam per minggu nggak akan bisa mengubah dunia. Furthermore, dia bilang kalau kita mencintai apa yang kita kerjain, hal tersebut nggak akan terasa seperti pekerjaan. Oke, Elon. Gary V, gue rasa di dunia entrepreneurship dia adalah figur yang paling mainstream. Dia sering memberi kata-kata motivasi dan menginspirasi kayak stop whining, start hustling, atau I'm grinding when you're sleeping. Gak cuma di dunia entrepreneurship aja kita melihat fenomena ini. Di dunia korporat juga kurang lebih sama. Yang sebenarnya working hours itu cuma 9 to 5 atau 9 to 6, tapi sering banget sih pekerjanya harus lembur. Entah itu di kantor atau ketika di luar kantor. Padahal udah di rumah nih, tapi dia masih harus ngurusin pekerjaan. Gue punya banyak banget permasalahan dengan lifestyle ini. Terutama saat gue lagi di Indonesia, gue suka lihat teman-teman gue, atau saat gue bekerja dengan berbagai perusahaan dan gue ngeliat gimana mereka bekerja. Pertama, hustle culture ini gak lepas dari fakta bahwa kita harus multitasking. Permasalahannya, juggling antara satu kegiatan ke kegiatan lain itu malah disrupting workflow yang ujung-ujungnya mempengaruhi kualitas dari pekerjaan yang dilakukan. Nah, hal ini udah sempat gue bahas di satu video, kalian tinggal tonton. Kedua, kebanyakan bekerja itu bisa memberikan pengaruh buruk bagi kesehatan. Orang ini bisa beresiko kena hipertensi, sakit jantung, infeksi kronis, diabetes, permasalahan dengan sistem metabolisme, tidur jadi keganggu, anxiety, dan bahkan bisa kena depresi. Di Jepang, 1 dari 5 karyawan punya resiko meninggal dunia karena kebanyakan bekerja. Tahun 2013 ada satu jurnalis yang meninggal dunia karena pekerjaan, dan tahun 2015 ada anak muda umur 24 tahun yang meninggal karena stres gara-gara kerja terlalu lama. Sebelum meninggal, dia sempat mengeluh ke teman-temannya bahwa dia cuma tidur 10 jam selama seminggu. Dan di tahun 2016 ada 2.000 kasus bunuh diri karena work-related stress. Jepang bahkan punya satu kata khusus untuk mendeskripsikan fenomena ini, karoshi, yang artinya death from overwork. Menurut gua, karyawan yang kebanyakan kerja atau lembur terus itu adalah bentuk eksploitasi perusahaan. Si karyawan dituntut untuk memberikan waktu dan tenaga sebanyak-banyaknya untuk kemajuan si perusahaan tersebut. Padahal, belum tentu dengan devoting diri mereka se-ekstrim itu, si karyawan itu akan tajir. Most of the time, yang kaya malah bos-bosnya, yang seringkali bekerja bahkan lebih sedikit. Reason that people do not perceive that we are living in the wealthiest country in the history of the world is that almost all of the wealth and much of the income is going to the top 1%. And our job together is to change that reality. Ada salah satu cerita menarik dari satu ride app di Amerika Serikat, namanya Lyft. Mereka pernah sharing cerita tentang salah satu operator mereka yang mengalami kontraksi dan in the end ngelahirin saat dia lagi giving rides. Namanya Mary. Despite si Lyft yang merasa bahwa cerita ini tuh unyu dan cute dan menyenangkan, menurut gue ini malah fucked up. Mary bela-belain kerja padahal lagi hamil besar, bukan karena dia mau, tapi karena dia butuh. Bayangin cuy, di Chicago, tempat Mary tinggal, rata-rata penghasilan sekali narik itu cuma $11.15. Sebenarnya nggak sebanding dengan kesehatan dia dan janinnya. Tapi karena sistem ekonomi di Amerika itu flawed, Mary nggak ada pilihan.
Dan harusnya perusahaan kayak Lyft nggak merayakan kebobrokan sistem tersebut. Kalau menurut gue pribadi, hustle culture itu adalah buah dari modern capitalism, di mana manusianya lebih menghargai individual gain, semua serba duit kasarnya, karena pemerintahnya nggak bisa menyediakan kebutuhan yang bahkan basic. Pemerintah nggak ngasih social welfare, healthcare, pendidikan yang murah, affordable housing, bahkan air bersih. Jadi manusianya mau nggak mau harus hustling terus, sampai hal ini akhirnya udah jadi lifestyle. Balik ke statementnya Elon Musk tadi, not changing the world karena cuma bekerja sekian jam per minggu itu menurut gue total BS. Mungkin dia berpikir sistem merit itu exist, di mana kesuksesan seseorang itu purely karena talent dan kerja keras mereka. Nyatanya, ada banyak orang di luar sana yang udah kerja mati-matian, bahkan punya multiple jobs, jangankan untuk mengubah dunia, keluar dari kemiskinan aja mereka nggak bisa. Yang mungkin Elon nggak tahu, nggak semua orang berada di starting point yang sama. Ada banyak hal yang mempengaruhi kesuksesan, salah satunya privilege dan keberuntungan. Dan yang menurut gue juga disturbing adalah dengan adanya hustle culture ini, manusia jadi dinilai atau diukur seakan-akan dari pekerjaannya aja, dari kesuksesan finansialnya dia aja. Hal-hal lain tuh kayak gak penting gitu. Gimana hubungan kita sama orang-orang terdekat, hubungan kita sama alam. Sebenarnya yang bikin gue ke-triggered untuk bikin video ini tuh adalah postingan-postingan yang gue lihat di media sosial. Seperti yang kita tahu, kita tuh lagi ada di global crisis. Hidup kita tuh jadi berubah, I would say 180 derajat karena pandemi ini. Menurut gue wajar, karena kayaknya ini tuh pertama kalinya kita dalam situasi yang kayak gini. Tapi pesan yang sering gue dengar dan gue lihat di media sosial adalah gimana pandemi ini tidak seharusnya mengganggu aktivitas yang sebelumnya kita punya. Gimana kita harus produktif walaupun lagi di rumah aja. Kenapa sih kita tuh bisa kayak obsesi banget gitu sama produktivitas? Permasalahannya seringkali kita tuh salah mengerti apa maksud dari productivity itu sendiri. Seringkali kita beranggapan bahwa produktif itu berarti harus melakukan banyak kegiatan dalam satu hari. Produktif itu tandanya kita harus meminimalisir waktu istirahat. Kita nggak boleh rebahan terus, kita harus sibuk terus. Bahkan di tengah-tengah pandemi ini tuh kita masih harus hustling. Menurut Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD, produktivitas adalah seberapa efisien production input yang dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu. Untuk mengukur produktivitas ini ada banyak parameter. Yang paling sering digunakan adalah Gross Domestic Product atau GDP per jam kerja. OECD menemukan bahwa bekerja dalam waktu yang lama itu malah mengurangi tingkat produktivitas. So, working hard does not always mean working efficiently. Apalagi kalau selama kita bekerja, kita banyak dapat distraction. Misalnya, ngecek HP terus, digital switching. Kalau di kantor tiba-tiba harus meeting atau diajak ngobrol sama kolega. Satu studi yang dilakukan sama Workforce Institute terhadap 3.000 pekerja di 8 negara membuktikan bahwa hampir 50% dari mereka merasa cuma butuh 5 jam aja untuk bekerja per hari. Nah, percobaan pengurangan waktu kerja ini pernah dilakukan sama satu perusahaan di New Zealand. Hasilnya positif banget. Dengan hanya bekerja 4 hari selama seminggu, performa karyawan naik 24%. Mereka jadi lebih kreatif, datang lebih on time, bahkan gak terlalu lama istirahat pas lagi makan siang. Microsoft juga pernah mencoba hal yang sama di kantor mereka di Jepang. Produktivitas perusahaan tuh jadi naik 40%. Sanna Marin, Perdana Menteri Finlandia, pernah menyinggung hal ini waktu dia masih menjabat jadi Menteri Transportasi dan Komunikasi tahun lalu. Menurut dia, kalau masyarakat cuma bekerja 4 hari dalam seminggu, mereka bisa menghabiskan waktu lebih banyak dengan keluarga dan orang-orang terdekat, melakukan hobi dan hal-hal lain yang mereka sukain. Intinya lebih ideal kalau orang itu kerja buat hidup, bukan hidup untuk kerja. Berdasarkan laporan World Economic Forum tahun 2013, negara-negara di Skandinavia dan beberapa di Eropa Barat bekerja paling sedikit. Tapi, mereka malah negara yang paling bahagia di dunia. Memang untuk nentuin the world happiest countries itu ada banyak faktor. Tapi menurut gua, ini semua berkaitan dengan ekonomi. Dan masyarakat suatu negara kayak Meksiko misalnya yang banyak bekerja karena hidup di negara mereka susah. Coba kalau misalnya pemerintah yang bisa doing their job, hidup masyarakat tuh akan lebih aman dan lebih nyaman. Cukup soal produktivitas. Sekarang gue pengen ngomongin soal gimana impact ke milenial. Millennials itu adalah generasi yang bisa dibilang paling workaholic atau sering burn out lah ya. Dan topik ini pernah dibahas di BuzzFeed News. Di artikel tersebut ditulis, "Why am I burned out? Because I have internalized the idea that I should be working all the time. Why? Because everything and everyone in my life has reinforced it, explicitly and implicitly since I was young." Kenapa kita disuruh kerja terus?
Karena di sistem modern kapitalisme atau neoliberalisme ini, kompetisi antara manusia itu gila-gilaan banget. Kalau kita nggak usaha yang keras, nggak banting tulang, kelar. Kecuali kalau lo anaknya Haritano ya. Tapi in general, gue merasa kita ini kayak lagi di hutan. So we have to do everything to survive. Selain itu, kita sebagai milenial seperti dituntut untuk memiliki banyak hal. Rumah, mobil, padahal tuh harganya udah jauh lebih tinggi dibandingkan zaman ibu bapak kita. Belum lagi kita banyak beban ekonomi lain yang mesti dipikul. Misalnya, kalau kita harus bayarin cicilan, bayarin hutang orang tua, ngebiayain adik-adik kita. Terus kalau kita udah punya keluarga sendiri, kita juga harus ngasih makan anak kita, suami kita, istri kita. Dan hal ini bahkan udah kita internalisasi dari kecil. Dari kita sekolah, kita disuruh belajar biar nilai kita bagus. Kenapa? Supaya nanti kita bisa diterima di universitas yang bagus. Supaya kita nggak jadi pengangguran. Yang kita pelajarin pun, entah itu jurusan kita atau soft skill yang kita dapat dari kegiatan ekskul, harus sesuai dengan demand ekonomi. Ilmunya kira-kira bakal kepake nggak nanti buat dapat kerja? Bisa diduitin nggak kira-kira? Efeknya adalah kita sebagai manusia, kalau belajar bukan karena kita pingin nambah ilmu, tapi ujung-ujungnya buat cari duit. Seperti yang gue bilang sebelumnya, hustle culture hanyalah salah satu buah dari masalah sistemik. Apakah sistem ini kemudian hari akan hilang? Nggak tahu. Karena orang-orang yang diuntungkan dari ini semua adalah orang-orang yang powerful, yang duitnya banyak, dan punya kuasa. Sangat mungkin mereka akan melakukan segala macam cara supaya sistem kayak gini tetap berjaya. Tapi yang jelas, orang-orang biasa kayak gue, orang-orang yang hidupnya di bawah garis kemiskinan, bahkan lingkungan, gak mendapatkan benefit apa-apa. Terima kasih udah nonton video gue, semoga kalian suka sama videonya. Kalau kalian ada komentar mengenai tema ini, monggo banget loh buat taruh komentar kalian di bawah di comment section. Dan kalau kalian belum subscribe, jangan lupa subscribe, karena tahun ini gue pingin dapet 1 juta subscriber. Terima kasih semuanya, dan lancar-lancar puasanya, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!